Pak Ahmad mengatakan bahwa Yesus sudah bersahadat, Yesus sudah mengakui bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim yang Esa. Dan Bapak Ahmad mengatakan bahwa Yesus pada dasarnya adalah seorang Muslim karena Yesus sudah bersahadat. Bapak mencomot ayat yang ini seolah-olah Bapak tidak pernah mempelajari ayat ini sebelumnya ketika Bapak ada dalam pelajaran atau di dalam kuliah sebagai mahasiswa yang belajar di teologia. Dan yang menjadi pertanyaan saya, Bapak kemana aja? Kenapa bisa sampai seperti ini pemahaman Bapak untuk ayat Yohanes 17 ayat 3 ini? Karena kalau Bapak memang benar pernah belajar Alkitab, Bapak pasti tahu bahwa Alkitab itu tidak bisa dicomot sesuka hatinya. Alkitab itu harus dibaca sesuai dengan konteks isi bacaan ayatnya. Dan ayatnya ini, konteks yang sebenarnya Pak, adalah Yesus sedang mendoakan murid-muridnya. Dan di dalam doa Yesus itu, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang imam. Dan sebagai seorang imam, itu artinya Yesus menempatkan dirinya sebagai orang ketiga, sebagai pengantara. Oleh sebab itulah, Yesus tidak menyebutkan dirinya aku, tetapi Yesus menyebutkan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan di dalam doanya ini, di dalam ayat yang kedua jelas Pak dikatakan, mohon Bapak baca lagi itu berulang-ulang, pahami dan simak. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya di situ maksudnya adalah Yesus, kuasa atas hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi jelas Pak, Yesus mendapatkan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang, kepada Bapa juga. Jadi, yang memberikan hidup yang kekal itu siapa, Pak? Jelas di situ di ayat kedua dikatakan Yesus mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Lalu jelas di situ di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi masih berhubungan dengan ayat yang kedua. Elohim atau Allah itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Lalu Yesus memberikan hidup yang kekal itu kepada siapa dia yang mau memberinya. Jadi hidup yang kekal itu ada di dalam dua nama, yaitu Elohim dan Yesus. Dalam nama Bapa dan dalam nama Anak. Hidup yang kekal itu ada di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang hidup. Dan sekali lagi Pak, ditulis di situ, Bapak mau coba hilangkan kata dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau orang mau selamat itu Pak, harus percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi penebus dan juru selamat. Bapak tidak bisa buang yang satu itu. Bapak harus percaya kepada Yesus. Lalu kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diutus untuk memperoleh hidup yang kekal itu Pak? Di dalam ayat yang kelima jelas ditulis. Ditulisnya di situ. Oleh sebab itu ya Bapa, disebut di situ, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri kepadamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sekali lagi, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu jauh sebelum dunia ada. Itu loh Pak. Jadi Yesus yang mengaku utusan itu, dia memiliki kemuliaan di hadirat. Hadirat itu artinya keberadaan. Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dia datang menjadi utusan, dia adalah Bapa itu sendiri, Pak. Dia adalah Elohim itu sendiri. Yesus yang utusan itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Itu loh, Pak. Jadi Alkitab yang ditulis oleh
Rasul Yohanes ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, tetapi utusan dalam kapasitas sebagai anak Allah. Dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa jauh sebelum dia datang sebagai utusan. Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan Yesus juga mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal itu, Pak. Dan yang perlu Bapak ketahui bahwa Yohanes yang menulis ini, Yohanes yang menulis bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kita harus percaya kepada Bapa dan percaya kepada Anak. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 jelas di situ dikatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini perkataan Yesus, Pak. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu ayatnya yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu Yesus berkata apa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu loh, Pak. Ini yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Jadi Bapak ngawur sekali dengan mencomot satu ayat mengatakan bahwa Yesus sudah bersahadat, Yesus menyembah Allah juga, Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma utusan. Maaf Pak, Alkitab mencatat bahwa Yesus yang utusan itu adalah pengutusnya juga. Yesus mencatat bahwa dia adalah pengutus itu sendiri, Pak. Ini yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Terima kasih.